Allah mencintai dua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Paling senang menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Paling bahagia menjadi orang-orang yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dua golongan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tabiatnya ini ada dalam dirinya, maka insya Allah ia beruntung bukan cuma di akhirat. Perjalanan di dunia menjadi bagian mata hati yang akan terus dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin langkah kita selalu dibersamai Allah? Siapa yang tidak ingin hidup kita selalu dibersamai Allah? Siapa yang tidak ingin kalau semua apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Quran surah An-Nahl surat ke-16 di ayat yang terakhir, ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ada dua konsep, hanya ada dua golongan orang-orang yang akan dicintai Allah. Yang pertama, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan selalu bersama, membersamai orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang sedang kita jalani adalah bulan yang dimensinya betul-betul ingin mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi engkau berpuasa. Perintah ini juga pernah hadir kepada orang-orang sebelum engkau dengan tujuan la'allakum tattaqun. Maka garis dari Ramadan terbesarnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab jaminan takwa adalah jaminan orang-orang yang akan selalu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa hidup ini memang harus dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Apa itu taat? Menjalankan ibadah sekuat dan semaksimal mungkin. Kita tahu hidup ini memiliki sebuah tujuan. Kontrak yang telah kita buat kepada Allah adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orientasi dari takwa yang pertama itu adalah ibadah. Perbanyak ibadah, perkuat ibadah, karena tugas kita dihadirkan ke muka bumi adalah beribadah kepada Allah.
Maka dimensi takwa yang pertama itu adalah memperkuat ibadah. Yang kedua, ikhlas dan tulus dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Beribadah tanpa beban dengan beribadah dengan tulus, jelas hasilnya beda. Beribadah dengan beban, beribadah tanpa beban, jelas hasilnya tidak sama. Itu kenapa ibadah bukan beban, tapi adalah bentuk cinta yang melahirkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Maka ibadah yang diperintahkan kepada kita harus disikapi dengan ikhlas, tulus, dan bahagia. Dan kita senang, termasuk Ramadan. Menyikapi Ramadan dengan bahagia itu efeknya beda dengan orang yang sekedar menyebut Ramadan, biasa-biasa aja sih. Itu kenapa Ramadan harus disikapi dengan bahagia. Ketaatan selain ibadah, tulus dan ikhlas, maka yang ketiga adalah kesabaran dan kemampuan diri untuk menghindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kesempitan yang kita rasakan itu akibat daripada dosa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Maka siapa yang sering berbuat dosa, Allah sempitkan hidup, Allah sempitkan rezekinya. Itu kenapa konteks dari innallaha ma'al ladzina taqaw. Dimensi takwa itu ada 3, ibadah, ikhlas dengan ibadah, yang ketiga kekuatan untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang disebut takwa. Dan yang kedua adalah walladzina hum muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Siapakah? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan emosinya. Yuk, semoga kita menjadi orang-orang 2 golongan yang dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.